Assalamualaikum Pak Ebi. Waalaikumsalam Pak Adnan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ebi. Alhamdulillah. Ini Kak Ebi, akhir-akhir ini saya tuh banyak sekali masalah ya. Saya dalam mengajar tuh gimana ya, perasaan tuh anak tuh akhir-akhir ini tuh semangat dan motivasi belajarnya tuh kayak yang kurang gimana gitu deh, kurang semangat. Gimana ya? Terus tadi kan dalam pembelajaran ya anak-anak kurang semangat. Itu kira-kira penyebabnya apa? Yang dirasakan oleh Pak Adnan tuh? Dan mungkin mereka sudah mengalami kejenuhan kayaknya tuh dengan pembelajaran yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi saya tuh pengennya sih ada perubahan dalam mengajar, jadi pengen anak itu lebih terlibat aktif dari pembelajaran tuh. Kalau mau terlihat aktif, kira-kira Pak Adnan ke depannya tuh tujuan untuk mengajar mereka tuh bagaimana supaya anak-anak itu bisa kelihatan aktif oleh Pak Adnan? Tujuan saya nanti pengen sih pembelajaran tuh melibatkan anak dari setiap kali kegiatan pembelajaran. Pengen dalam proses pembelajaran itu berbeda, tidak bergantung kepada konteks saja, kepada subjek, kepada peserta didik itu saja. Jadi pengennya tuh saya menerapkan gimana ya, mereka itu hal yang baru, seperti mungkin saya akan di tujuan pembelajaran ini pengen menerapkan cooperative learning, di mana di situ pengen membagi per kelompok pembelajaran itu, di kelompok-kelompokan. Nanti misalkan kelompok 1, kelompok 2 gitu. Pengen saya menerapkan itu sih. Berarti cooperative learning itu Pak Adnan akan terapkan, atau pembelajaran secara kelompok itu akan diterapkan supaya mereka kelihatan aktif ya? Iya. Ke depannya. Aktif, kemudian mereka bisa bekerja sama dengan teman sejawatnya, jadi mereka bisa saling tukar pendapat, tukar pikiran bagaimana mereka misalkan ketika ada anak yang tidak mengerti bisa dibantu oleh temannya gitu. Jadi pengen menerapkan itu saya. Kira-kira bagaimana nanti solusinya ketika Pak Adnan menghadapi hal semacam itu? Ketidakaktifan peserta didik itu kan Pak Adnan tadi bercerita akan menerapkan pembelajaran yang kooperatif gitu. Langkah-langkah apa saja yang akan Pak Adnan lakukan ke depannya sebagai solusinya? Mungkin tadi ya di cooperative learning kan sistem belajar berkelompok ya. Saya kan memberikan memilah kelompok itu, ada kan setiap anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing ya. Kalau dalam pembelajaran substansi, pembelajaran yang berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosionalnya. Ya. Jadi di situ kan kita sudah paham mana anak yang mampu, mana anak yang suka misalkan bagian menggambar, mana anak yang suka untuk bernyanyi gitu. Jadi saya tuh pengen mengelompokkan tuh mereka itu sesuai dengan minat dan bakatnya anak tersebut gitu. Lebih karena kalau kita paksakan misalkan anak yang nggak bisa, yang nggak suka terhadap menggambar, kita paksakan harus menggambar, pasti tidak akan bisa gitu. Berarti Pak Adnan akan mendiferensiasikan pembelajaran yang akan datang tuh seperti mengelompokkan perbedaan keterampilan mereka ya. Berarti dalam proses mungkin ya, pembelajaran berdiferensiasinya lebih ke proses pembelajaran diferensiasinya. Tapi nanti juga mereka kan nanti akan menghasilkan produk. Jadi dari hasil kerja kelompok mereka nanti kan mereka menghasilkan ada gambar, mungkin kan mereka bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan. Untuk pembelajaran diferensiasinya itu arahnya ke sana. Ya kan kalau KSE, kalau kompetensi sosial emosional kan
peserta didik itu bisa mengendalikan dirinya dalam kerja kelompok seperti itu ya. Iya, jadi lebih sikap memahami, menyadari diri sendiri, kemudian menghargai teman. Gitu. Jadi mereka itu bisa sosialnya tuh bisa diinikan. Interaksinya juga. Sosialnya tuh bisa lebih menghargai, bisa bekerja sama. Itu menurut saya Pak Adan rancangan kedepannya itu sudah bagus. Pembelajarannya kan tujuannya kooperatif learning ya, di mana anak itu kalau yang saya dengar tadi itu tentang pembelajaran berkelompok supaya mereka itu kerja kelompok bisa berinteraksi dengan teman itu kan menumbuhkan sosial emosionalnya tuh akan lebih kelihatan gitu Pak. Jadi bisa menghargai teman, mengerti bagian kerjanya masing-masing. Nah, kedepannya itu strateginya bagaimana Pak Adan dengan pembelajaran diferensiasi proses, pembelajaran diferensiasi produk itu, dan ditambah KSE kompetensi sosial emosional itu, kira-kira strateginya bagaimana? Strategi pembelajaran yang akan Pak Adnan lakukan. Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan ya itu tadi. Berarti cooperative learning itu. Di cooperative learning, jadi penerapan sistem kelompok. Nah dari hasilnya kan nanti mereka mempresentasikan ke depan. Oh, presentasi ya. Mempresentasikan ke depan, jadi menyampaikan hasil daripada kerja kelompok tersebut untuk maju ke depan. Di situ kan kita bisa melihat sampai sejauh mana keberanian anak untuk tampil di depan, menguji anak, maksudnya karena selama ini kan mereka itu pasif Pak, jadi tidak mau aktif, tidak mau ya. Kalau misalkan yang selama ini saya terapkan, mereka itu kayaknya hanya menerima tugas, menulis, duduk, mendengarkan bagaimana guru ceramah, terus dikasih tugas mereka mengerjakan. Kita tidak bisa tidak mungkin kalau itu kontrolnya kurang, jadi kita tidak tahu ya. Mereka bisa sih dapat jawaban, tapi nggak tahu apakah itu benar-benar hasil mereka atau dari mana. Tapi kalau misalkan di cooperative learning ini, hasil kerja mereka itu kan ditampilkan ke depan, mereka mempertanggungjawabkan hasil kelompoknya untuk menyampaikan, oh ini loh hasilnya. Misalkan yang akan saya terapkan nanti kan kebetulan nanti ketika Bapak mau observan saya itu di pembelajaran IPA sama SBD Bapak, di situ kita sudah ke temanya tentang siklus air. Oh, siklus air dengan presentasi dan apa itu? Dan nanti kan kalau di IPA mungkin saya akan menyampaikan pembelajaran itu melalui video Pak. Setelah itu dari video kemudian saya akan menugaskan mereka ke membuat gambar untuk SPDP-nya. Samping mereka kan dari pembelajaran itu kan mereka sudah mengerti apa sih siklus air itu. Nah nanti mereka mengaplikasikan melalui gambar, dan nanti yang hubungan mungkin di SPDP juga mereka bernyanyi. Saya sudah siapkan lagunya tentang air juga Pak, yang saya sudah siapkan itu tentang air terjun, lagu air ciptaan hasil karya Ate Mahmud. Berarti strategi Pak Adnan itu pertama ya cooperative learning dengan detailnya itu mereka presentasi ke depan per kelompok ya. Presentasi ke depan kelompok. Di pelajaran IPA-nya yaitu presentasi tentang siklus air, sedangkan di SBDP-nya itu menggambar dan menyanyi, menggambar dan menyanyi. Itu sudah diferensiasi produk juga ya, dan diferensiasi proses juga. Berikutnya Pak Adnan yang mau saya tanyakan tentang kira-kira mau dilaksanakan kapan pembelajaran itu? Rencananya sih saya tuh pengen secepatnya, mungkin besok Pak, pembelajaran ini akan saya terapkan pas nanti Bapak observasi saya. Ya, insya Allah saya besok siap Pak.
Oh, berarti komitmen Pak Adnan seperti itu ya? Iya. Bagus lah gitu. Jadi kesimpulannya bagaimana nih tentang percakapan kita? Ya, dari percakapan ini saya merasa sangat terbantu Pak, merasa bangga, merasa bahagia. Akhirnya saya bisa menemukan solusi di mana yang tadi saya bingung ini gimana ya anak itu bisa nggak gitu penerapan proses pembelajaran diferensiasi. Ternyata setelah kita ngobrol seperti ini, saya bisa menemukan solusi. Ya. Akhirnya ya mungkin ini yang terbaik gitu. Saya akan coba nanti mengaplikasikan di pembelajaran nanti. Oh, iya. Oke, Pak Adnan. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Pak Adnan selain kayaknya sudah Pak, terima kasih sekali. Mudah-mudahan besok saya bisa menerapkannya Pak. Mohon bimbingannya, barangkali nanti di proses pelaksanaan pembelajaran nanti ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan atau karena pastilah kita itu akan yang namanya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan kan. Jadi mohon kiranya Bapak untuk mengingatkan bila mana nanti dalam pembelajaran ada hal-hal yang belum saya capai sesuai dengan apa yang saya rencanakan ini. Oh, siap lah Pak Adnan. Siap-siap ya untuk diobservasi ya. Besok berarti ya? Besok siap. Komitmennya besok ya? Iya Pak. Kira-kira jam berapa? Mendekati pulang aja ya? Jangan Pak, kalau pulang itu nanti anak-anaknya udah lelah kayaknya. Oh gitu. Jadi lebih baik di pembelajaran awal aja Pak. Usahakan. Jadi biar mereka masih fresh, kemudian masih semangat belajarnya Pak. Ya, mantap siap. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak mau Iya. berbincang dengan saya. Mudah-mudahan besok dapat berjalan dengan baik. Nah, Mohon. Terima kasih Pak. Mohon ya. Terima kasih Pak Adnan. Siap, Rak. Kencang depan, Rak. Siap, Rak. seperti yang lainnya. Jangan lari. Tunggu dulu ya. Ahmad maju. Hari ini lagi hari ini kita akan belajar. Silahkan pimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Regina. Kenapa Regina? Sakit. Siapa? Faisal. Faisal. Kenapa Faisal nggak masuk? Sakit. Sakit. Ya, tuh kalian makanya jaga kesehatan, pola makan yang sehat, jangan jalan sembarangan agar kita tidak sakit. Ya, untuk itu pesan Bapak, awas hati-hati kalau kalian jajan di sekolah juga, jangan sampai jajanan yang tidak sehat. Baik anak-anak, sebelum belajar, marilah kita, untuk menumbuhkan rasa cinta kita, rasa bangga kita sebagai warga Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap untuk berdiri. Yuk berdiri. Silakan dipimpin. Nyanyikan lagu Indonesia Raya jatuh dalam ketukan 3. 3, 2, 1. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kembali. Oke, sebelum ke pembelajaran kita hari ini, Pak Dan ingin mengulang kembali pembelajaran kemarin. Pembelajaran kemarin kita tentang penggunaan kalimat iklan, membuat kalimat iklan. Lihat bahasa iklan itu bahasanya harus jelas, singkat, kemudian padat dan mudah dipahami oleh khalayak ramai. Untuk itu masih siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin contoh kalimat iklan atau bahasa iklan? Ya, silakan Nabila. Oke, tepuk tangan dong. Bagus, pintar ya. Silakan yang lain, selain. Oke, silakan Nabila. Nabila. Makanannya, minumnya, teh botol sos. Ya, hebat. Yang lain barangkali masih ada yang besar, silakan. Jagonya ayam. KFC, jagonya ayam. Jadi kalimatnya singkat, padat dan jelas. Oke, gitu. Yuk, biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu yang kompak ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran selanjutnya itu siklus air. Nah, kalian tentunya sudah tahu semua kan apa itu air dan apa manfaat dari air. Oke, ya, coba salah satu manfaat air apa? Siapa yang tahu? Untuk mandi. Boleh ya, untuk mandi. Terus? Untuk minum. Minum. Untuk memasak. Iya, untuk masak. Silakan siapa? Untuk menyiram tanaman. Iya, menyiram tanaman. Banyak sekali air itu manfaatnya. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih air itu, dari mana sih air itu. Untuk itu, mari kita simak video dan kita saksikan, perhatikan dengan seksama ya videonya ya tentang siklus air. Oke. Fokus ya. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan fotosintesis, melarut zat hara, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air dapat bermanfaat untuk minum, membersihkan tubuh, tempat hidup beberapa jenis hewan, dan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Nah, sedangkan bagi manusia, air memiliki peranan dan manfaat yang banyak sekali. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan minum, untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci dan memasak, untuk membersihkan tubuh, untuk irigasi pertanian, bisa juga dimanfaatkan untuk jalur transportasi serta sarana rekreasi dan olahraga air. Air selalu tersedia di muka bumi. Air selalu tersedia di muka bumi karena air dapat mengalami siklus. Siklus air dapat disebut juga dengan daur air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Pada tahap penguapan atau evaporasi, air di muka bumi menguap karena panas matahari. Lalu uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Selanjutnya tahap kedua adalah pengembunan atau kondensasi. Pada tahap pengembunan atau kondensasi, uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi bibit-bibit air, awan, atau embun. Selanjutnya tahap ketiga adalah bentuk cairan atau padat dari turunan udara, atau disebut juga dengan tahap presipitasi. Pada tahap presipitasi ini, titik-titik air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, hujan es, atau salju. Oke, siklus air melewati beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penguapan yang disebut sebagai transpirasi. Hasil dari evaporasi dan transpirasi adalah uap air.
uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah, dan ada juga yang menjadi air permukaan yang dapat menguap kembali. Agar lebih mudah memahami siklus air, kita akan membuat skema atau diagram alir dari siklus air. Yang pertama, air di bumi mengalami penguapan, atau yang disebut juga dengan evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan dapat terserap menjadi air tanah, dan sebagian juga menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Kemudian, air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi kembali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang siklus air, bahwa yang namanya siklus air itu atau daur air itu ya melalui beberapa tahapan, dari mulai tahapan penguapan, pengembunan, dan kemudian menjadi air hujan. Tadi di tahapan penguapan itu disebut apa? Yang keras disebut apa? Evaporasi. Kemudian dari setelah penguapan maka akan menjadi pengembunan. Ya, pengembunan awan itu disebut apa? Kondensasi. Ya, pengembunan. Dan setelah kondensasi, ketika awan sudah tertiup angin, maka akan menjadi butiran-butiran air hujan, disebut dengan air hujan. Itu disebut apa air hujan? Baik, kalian sudah cukup memahami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, kalian silakan bagi kelompok, panitia kelompokan, kalian menggambar tentang siklus air. Nanti dari kalian untuk presentasikan maju ke depan. Silakan ambil tugas yang sudah Pan berikan kemarin, kertasnya silakan kalian menggambar. Yuk, gambar. Dibuka, berhadapan ke sini, kelompokan. Dibentuk satu kelompok, menghadap. Yuk, kelompokan. Ayo. Silakan ayo. Di menghadap ke sana, enggak apa-apa menghadap ke sana. Yuk, yang lain teman-temannya maju ke sini. Tuh, itunya maju. Silakan. Silakan mulai menggambar ya. Ayo gambar. Bikin garis, silakan garis dulu pakai penggaris. Bikin penggaris, silakan kerjasama ya. Kerjasama. Kalian sesuai dengan kelompoknya. Bikin siklus air. Tadi sesuai dengan gambar yang ada di video. Garis dulu di garis. Ya. Silakan kalau kelompoknya. Digaris aja nggak apa-apa, digambar. So, digaris, digambar dulu. Mana lu garisnya? Silakan warna, ya, garisnya warna. Ingat, pertama itu terjadinya penguapan yang disebut dengan evaporasi, di mana sinar matahari menyinari bumi, kemudian menyerap air. Jadi terjadilah penguapan. Setelah menguap, nanti air itu akan mengembun. Mengembun itu menjadi awan. Awan itu terdapat butiran-butiran air. Ya. Setelah itu terjadilah hujan. Jika air sudah terlalu banyak dalam awan, maka akan menjadi butiran air. Silakan digambar. Ya.
Jelaskan ya. Tulis evaporasi apa, kondensasi apa. Oke, anak-anak udah selesai belum? Selesai. Coba silakan di gambarnya nanti kalian presentasikan ke depan, maju setiap kelompoknya untuk menjelaskan. Ya, silakan duduk kembali, nanti siapa kelompok mana yang akan maju pertama. Kalau sudah silakan duduk lagi. Duduk lagi kalau udah, ayo. Ayo, silakan duduk. Silakan kelompok mana dulu yang akan maju untuk mempresentasikan atau untuk menjelaskan. Boleh kelompok Nabila dulu. Silakan maju ke depan. Ada yang pegang gambar kemudian presentasikan hasil gambarnya. Sini. Nah, sini depan sini maju semua maju. So, ayo maju ke depan. Siapa yang untuk bagian penjelasannya? Nabila Ayu boleh. Ada siapa? Ada yang pegang. Dibagi ke sini sana, di sana. Ada yang tengah. Ya baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang terjadinya hujan atau siklus air. Siklus air terdiri atas evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi, sedangkan kondensasi adalah perubahan air menjadi titik-titik air. Lalu presipitasi adalah jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Silakan duduk kembali. Kelompok selanjutnya silakan kelompok 2 boleh maju. Ya, silakan kelompok 2 jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keras ya, rasa suaranya ya, pintar. Ayo. Kami dari kelompok Natasha akan menjelaskan siklus air. Iya. Evaporasi ialah siklus air dimulai dari adanya panas matahari yang mengakibatkan terjadi proses evaporasi atau menguapnya air dari permukaan bumi seperti air laut, panas matahari menguap air pada tanaman yang disebut transpirasi. Oke. Kondensasi adalah uap air yang berkumpul banyak akan jatuh ke bumi sebagai hujan es atau salju yang disebut proses presipitasi. Presipitasi adalah air hujan yang turun ke bumi akan mengalir proses lepasan air akan menjelang kondensasi yang disebut sebagai proses turun. Oke. Sudah? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dah untuk kelompok 2 yang sudah berani untuk mempresentasikannya. Selanjutnya silakan kelompok ketiga untuk presentasi ke depan ya. Silakan Rafa ya yang menjelasinnya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 menjelaskan terjadinya siklus air. Ya. Di sini ada kondensasi, evaporasi, dan presipitasi. Kondensasi perubahan air menjadi titik-titik air. Ya. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi. Presipitasi jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tepuk patul. Ya, silakan duduk kembali. Oke, ternyata siklus air itu ya atau daur air itu mengalami 3 proses. Yang pertama adalah penguapan. Penguapan yang disebut penguapan itu adalah di mana sinar matahari atau panas matahari menyinari bumi sehingga air yang terkandung dalam bumi atau air laut itu mengalami proses penguapan karena adanya sinar matahari. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi. Kondensasi itu proses pengembunan ya, dari setelah menguap air itu akhirnya mengembun atau menjadi titik
Titik awan di air ya, menjadi awan. Dari awan itu kan mengandung titik-titik air. Ketika airnya sudah banyak, akhirnya terjadilah hujan. Ya, jatuhnya air hujan atau air ke muka bumi disebut dengan Oke, untuk pelajarannya Bapak harap kalian sudah mengerti, kalian sudah cukup bagus untuk membuat siklus air, kemudian sudah berani untuk mempresentasikannya. Selanjutnya kita akan berganti ke pembelajaran berikutnya, yaitu SPDP. Kita akan belajar bernyanyi tentang lagu Air Terjun. Oke, kalian simak, nanti kalian juga harus bisa mempresentasikan maju ke depan nyanyi lagu Air Terjun. Yuk kita putar bareng-bareng. Kalian saksikan. Sambil dicatat boleh lagunya. Oke, tepuk tangan dong. Baik, nyanyi. Nanti kita menyanyikan lagu ini. Silahkan kelompok mana yang lebih yang mau duluan. Nanti kita sambil diiringi musik. Kalian bisa menyanyi sambil lihat ke video boleh. Ya, ingat lagu ini lagu Air Terjun, ciptaannya Atta Mahfud ya. Ciptaan Atta Mahfud. Kemudian lagu ini memiliki tanda nada mayor. Ya, mayor itu berarti kan sahdu. Ya, lagu ini berisi tentang senang ya, kesenangan, senang karena ada di air terjun. Oke, kelompok siapa dulu yuk? Silakan bernyanyi, nanti diiringi dengan musik. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Nanti kalian bisa lihat ya. Boleh sama siapa lagi? Ayo di bareng. Bentar ya.
Bentar dulu. Ya, siap ya. Suaranya yang lantang boleh di depan, pinter. Ada lagi siapa yang temenin lagi sama temennya, nggak apa-apa. Yang berani ya. Sayup bunyi air. Buat teman-temannya. Oke, terima kasih ya, bagus sekali. Nah, Bapak harap kalian lebih bagus lagi dalam menyanyikan. Masih ada yang mau maju lagi? Boleh ya, silakan. Kelompoknya Nabila dan Alia. Teman-teman boleh ikut nyanyi bareng. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas. Air terjun di lembah mengalir terus.
bagus sekali membawakan lagunya. Ya, tuh tadi bernyanyi dengan tempo nada mayor ya, tentang lagu yang menyenangkan. Kalian senang nggak air terjun? Air terjun adanya di mana? Di lembah. Oke, untuk itu sekarang kalian kerjakan tugas ya di LKPD. Nanti Pak Aden akan bagikan LKPD ini. Kalian boleh kerjakan masing-masing ya. Yuk kita kerjakan. Oke, ya yang lainnya silakan ambil ya. Ini tugas LKPD-nya. Kalian kerjakan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Ayo. Kalau yang sudah boleh kumpulkan lagi. Yang sudah boleh kumpulkan lagi. Sekarang silakan kalau sudah kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ayo kumpulkan. LKPD-nya kumpulin ya. Boleh perwakilan sama temannya nggak apa-apa ya. Udah semuanya? Ya, terima kasih ya. Coba Pan periksa, perhatikan Pan periksa dulu hasil kalian ya. Ya, nih. Oh, bagus sekali ya. Nabila Ayu hebat ya, betul semua bagus ya, nilai 100. Kemudian siapa nih? Oh ya, Alia Herawati bagus sekali nilainya, hebat, berarti udah paham kalian tuh, nilainya bagus sekali. Siapa lagi nih? Wah hebat, sempurna semua nilainya ya, bagus sekali nilainya. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Nilainya cukup memuaskan. Alhamdulillah kalian mendapatkan nilai terbaik semua ya. Nilainya sudah cukup bagus-bagus semua. Dan, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita refleksi diri kita ya, bagaimana proses pembelajaran hari ini. Bagaimana? Senang tidak? Senang. Bagian mana yang paling menyenangkan buat kalian? Menggambar. Ya, menggambar. Apalagi? Menyanyi. Kalian suka nyanyi? Suka. Ya, marilah kita jadi diri kita sendiri, terus belajar apa yang menjadi hobi kalian. Tekuni dengan yakin bahwa itu adalah pilihan kalian yang terbaik. Kalian sudah cukup bagus untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum Pak Adang tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian sudah cukup paham? Sudah. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Oh iya lupa, pada lupa kalian belum berdoa ya. Doa mau pulang dulu. Nah, silakan dipimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya.
kita akan pulang. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Langsung pulang, jangan main dulu di jalan. Ya, hati-hati. Ingat, jangan lewat di jalan raya yang banyak kendaraannya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Ebi? Alhamdulillah, alamin, sama-sama. Pak Adnan, Iya. Pak Adnan kan tadi yang habis diobservasi ya, observasi tentang paket mengajar. Saya mau tanya nih, dari paket mengajar Pak Adnan itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah ya, setelahnya kemarin kita sharing ya, observasi ya? saya keluhkan masalah. Alhamdulillah saya dapat masukan dan akhirnya saya terapkan di pembelajaran yang ketika Bapak tadi observasi itu saya ngerasa lebih baik, maksudnya sudah berjalan sesuai dengan alurnya, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya inginkan seperti itu Pak. Jadi udah ada peningkatan, artinya beda ketika waktu saya belum sharing dengan Bapak, dan setelah sharing dengan Bapak saya udah mulai menerapkan waktu di observasi. Setelah tadi praktek terus sekarang sudah tahu tujuan Bapak, tujuan pembelajarannya kan waktu observasi kan sudah ini ya, sudah tahu. Tujuan dari pembelajarannya itu waktu itu apa? Saya ingin di siswa itu lebih ke konteksnya, jadi mereka itu udah dikelompokkan, ada yang di bagian menggambar, kemudian mereka ada yang bernyanyi. Kan kemarin kan di situ saya pelajarannya itu IPA dan SPDP kan. Berikutnya, bila dibandingkan ketika praobservasi dan ketika proses pembelajaran, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Banyak sih. Banyak, ceritakan saja. Ketika bukan di observasi ya, mereka itu kayaknya belajar itu gimana ya, jadi kayak yang banyak masalah gitu. Intinya si siswa itu tidak bersemangat, kemudian mereka itu masih mengganti baju, nggak aktif, nah kemarin ketika observasi alhamdulillah mereka itu kompak, kemudian mereka menunjukkan berani maju ke depan, walaupun memang banyak di mereka itu masih ada kurang pede untuk maju, kemudian mereka masih nggak mau menyampaikan pendapat mereka. Artinya mereka masih tidak aktif, banyak yang tidak aktif, tapi sebagian sudah cukup bagus. Mereka berani maju, mereka berani menyampaikan hasil karyanya mereka. Oh, berarti kemajuannya sudah lumayan lah ya dibanding sebelum Adanya observasi. Berarti kepercayaan diri Mereka sudah mulai tumbuh. Iya. Jadi mereka pede sekarang. Berikutnya, apa yang Pak Adnan lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching sekarang? Yang akan saya lakukan mungkin kedepannya gini Pak, mungkin saya akan menampilkan pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian karena ketika kita bisa menyampaikan pembelajaran, kemudian hal yang menarik itu anak-anak akan menarik dan akan semangat belajar, sehingga kehadiran mereka itu saya yakin akan terus meningkat. Kemarin juga pas observasi mereka sudah cukup bagus mengikutinya, mungkin karena ada sesuatu yang berbeda dari pembelajaran seperti biasanya. Apalagi di observasi itu kan kita menerapkan pembelajaran
dengan KSE ya. Artinya mereka itu Kompetensi sosial emosional. jadi mereka kan tambah pede, semangat, kemudian ada hal yang baru. Biasanya kalau anak hal yang baru itu mereka senang gitu. Alhamdulillah sekali nih dengan adanya observasi ini, jadi pembelajaran itu semakin menarik, semakin enak anak-anak. Akhirnya mereka tuh, jadi mereka itu tidak dituntut ke mengerjakan soal, terus catat dengan bebas saja. Jadi mereka itu bebas berekspresi, mereka apa ya bisa menyampaikan bakat dan minat mereka di situ. Kita juga bisa mengetahui anak ini ternyata memiliki kemampuan ini loh yang selama ini kita tidak tahu dengan pembelajaran seperti ini. Dan secara emosional juga berbeda. Iya, sangat berbeda. Kemudian dalam mengikuti pembelajaran juga lebih semangat. Tadi dikatakan oleh Pak Dan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan Pak Dan saya observasi itu tadi saya lihat di praktek bahwa Pak Dan itu melaksanakan berdiferensiasi konten ya. Iya, lebih ke konten. Dan ditambah dengan kompetensi sosial emosionalnya juga. Yang mau saya tanyakan, apa yang akan Pak Adnan lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan proses pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Sebagai komitmennya apa ke depannya? Untuk kedepannya mungkin jujur saja selama ini kan kita jarang sekali, mungkin belum pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi hal baru. Iya, jadi mungkin saya akan lebih mempelajari lagi tentang pembelajaran diferensiasi seperti apa. Saya akan mengembangkan bukan hanya mungkin di konten, ada lagi yang di terus apa yang pokoknya saya akan menggali lagi prosesnya apa dan diferensiasi produknya. Iya, jadi saya akan mencoba semua pembelajarannya lebih mendalami lagi tentang diferensiasi ini, karena ketika saya mencoba yang itu aja udah sangat kelihatan sekali perbedaan antara ketika kita menggunakan pembelajaran biasa dengan pembelajaran diferensiasi sudah sangat berbeda, dan ternyata anak-anak itu lebih tertarik, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi alhamdulillah dengan observasi ini akhirnya saya juga belajar Pak. Jadi akhirnya jadi bukan hanya ke anaknya, ini menemukan hal yang baru. Berikutnya Pak, sebagai refleksi Pak Adnan sebagai kunci ya, refleksinya nih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama kita percakapan ini? Kira-kira yang sudah baik apa? Mungkin di dalam kucing dari hasil kucing ini ya itu sudah fokus ya. Fokus kemudian pada pertanyaan gitu. Berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki dalam kucing ini? Dari kucing ini mungkin dari Solusi. pemberian solusi ya solusi, kemudian masukan-masukannya lebih lagi, karena terus terang saya sendiri belum begitu memahami untuk proses pembelajaran tadi di pasir. Terus apa yang Pak Dan rasakan pada saat kucing? Awalnya sih saya ngerasa aduh ini gimana ya, saya mau dikucing ya. Ada perasaan yang gimana gitu ya, jadi seakan-akan ngerasa aduh ini tekan, ada seperti itu. Ternyata ya ngobrol, justru ini adalah untuk solusi dalam pembelajaran ke depan, maksudnya seperti itu. Jadi ya sangat menyenangkan kalau untuk perasaan. Kalau memang awal-awalnya sebelum tahu deg-degan gitu Pak. tapi sekarang alhamdulillah biasa ya. Malah lebih senang. Ya, terima kasih Pak Adnan sudah bekerja sama dengan saya. Iya, sama-sama Pak. Tujuan observasi cuma mengamati
dan Pak Adan sendirilah yang mempraktekkan pembelajaran. Dan nanti dalam coaching sekarang kan Pak Adan sendiri sudah bisa mengetahui solusi apa yang akan dilakukan ke depannya dan komitmen apa yang akan dilakukan ke depannya tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih ya Pak Adan. Ya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.